gitu. Demi sebuah martabat, demi derajat, ya demi dunia lah pada intinya. Jadi mereka berani berbohong atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu. Jadi buru-buru Nabi Ibrahim Arab saja bukan. Kalau jalur raya lo ya. Jangan di framing. Saya kemarin juga berbicara dengan orang. Jangan di framing, jangan dijustifikasi bahwa haplogrup G itu adalah Yahudi. Ketika mereka dituduh Yahudi, ya tinggal tunjukkan saya bukan Yahudi. Ini loh DNA saya. Masalahnya kan nggak bantah. Orang kalau dituduh nggak bantah di pengadilan dan akhirnya jadi iya. Ya, Robito Alawiyah tuh diem aja sampai hari ini. Balawi ini mustahil sebagai Bani Ibrahim. Udah nggak perlu didiskusikan dia Bani Ali atau enggak gitu. Ini luar biasa. Judul bukunya Rungkatnya Nasab Alawi. Baik, saya langsung Kiai Imad. Bagaimana buku yang ditulis oleh Kiai Alawi Nurul Huda Al-Bantani? Silakan Kiai. Terima kasih Mas Yusuf, Dr. Sugeng, Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, rahimahullah wa hafizahullah wa tawwala umrah wa baraka hayatah. Ini luar biasa. Judul buku ini adalah Kalimat Khabariyah, bahwa memang nasab Alawi ini sudah terputus dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah maupun dari sisi hasil tes DNA. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar terhadap upaya dari Kiai Alawi Al-Bantani di dalam menulis diskursus nasab ini yang sudah berjalan 2 tahun lebih. Memang sebuah peristiwa tanpa ada yang mencatat itu nanti mungkin akan sulit bagi generasi mendatang untuk mencari referensi tentang apa yang terjadi pada zaman kita di hari ini. Tapi dengan banyaknya mereka yang menulis semacam apa yang telah dilakukan dengan membanggakan oleh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani ini akan mempermudah bagi generasi-generasi kita yang akan datang untuk mengetahui bahwa dulu di tahun 2023 dan tahun 2024 ada diskursus tentang nasab Ba'al, sebuah klan yang berasal dari migrasi orang-orang Yaman ke Hindia Belanda pada tahun 1830-an sampai 1932 atau 42 ya, kalau menurut Jajat Burhanuddin itu, ke Indonesia. Kemudian mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa interupsi, pengakuan itu berjalan sampai tahun 2022 dengan berbasis husnuzon. Masyarakat Nusantara welcome terhadap pengakuan itu. Tapi kemudian di tahun 2022 ada sebuah kajian dari Putra Nusantara yang kemudian di dalam hasil kajiannya itu menyatakan dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, klan Ba'alwi bukanlah merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diperkuat oleh hasil tes DNA berdasarkan keterangan secara presisi yang dikemukakan oleh pakar-pakar biologi semacam doktor kita, Dr. Sugeng Pondag Sugiharto, Dr. Arikem, juga berbasis data-data yang telah pula diungkapkan oleh para pakar-pakar DNA dari luar negeri yang ada di Family Tree DNA dan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di dalam masalah
tes DNA hasil dari para mereka yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim dan mereka yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dari hasil-hasil tes DNA mereka dinyatakan dengan presisi bahwa mereka bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Contohnya adalah klan Ba'alwi yang dari hasil tes DNA mereka adalah berhaplogrup paternal G, yang bukan hanya mereka bukan keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad, pula mereka mustahil sebagai keturunan dari Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Ya. Diskursus itu kini telah ditambah kekuatannya untuk sejarah masa depan oleh saudara saya sama-sama dari keturunan Banten, yaitu Syekh Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Kita mencari Ubaidillah tidak ketemu dimanapun, tapi saya sudah bertemu dengan Alawi malam hari ini. Bukan Alawi bin Ubaidillah, tapi Alawi Nurul Alam Al-Bantani, cucu dari Sultan Abul Mahasin Zainul Arifin. Ini saya ingin bertanya ini, latar belakang kenapa Pak Kiai itu menulis buku yang menurut saya itu sangat tebal dan berat itu bukunya. Kalau tidak salah ratusan halaman dan babnya juga luar biasa. Silakan Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum buat semuanya. Bahwa sebetulnya nasab Ba'alwi ini gagah atau rungkat dalam disiplin ilmu nasab, kemudian juga dalam ilmu sejarah, dalam ilmu fisiologi, dan juga dalam ilmu biologi modern atau DNA. Hanya saya sekarang berusaha untuk menguatkan dalam disiplin ilmu yang lainnya yang mungkin selama ini belum pernah dibicarakan atau belum banyak dibicarakan. Salah satunya nih, contoh misalnya ketidaksambungan DNA bangsa Arab dengan bangsa Yaman. Misalnya, kita ambil contoh ringkas saja bahwa dari Sam bin Nuh, beliau memiliki 4 putra, yaitu Arfaxad, Aram, Asyur, dan Elam. Arfaxad bin Sam bin Nuh akan menurunkan bangsa Arab modern dan juga melahirkan bangsa Hind, yaitu Hindustan, India, Sind, Pakistan, dan Sabah, Yaman. Keturunan bangsa Hindu atau India atau Sind yang berada sekarang di lembah Hindus, Pakistan, dan Sabah melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Saleh bin Arfaxad bin Sam bin Nuh. Jalur silsilah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Alias tidak mungkin ada jalur DNA Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di darah orang-orang Yaman. Kecuali ada keturunan dari Yoktan ini menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kemudian hari. Tapi bila memang ada, tetap kita harus dibuktikan dengan data yang valid, bukan hanya dengan klaim sepihak. Yang pertama. Yang kedua, adapun tentang Nabi Ismail alaihissalam yang melahirkan bangsa Arab memiliki silsilah Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhar bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Sari bin Arfaxad bin Sam bin Nuh. Melihat silsilah tersebut bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhar bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfaxad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Arab. Kemudian dari Nabi Ibrahim turun pada Nabi Ismail, dan DNA ini dibawa oleh manusia paling suci, paling terhormat, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Yoktan bin Abir bin Salih bin Arfaxad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Yaman. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa tidak ada ketersambungan darah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam kalau kita bicara dari satu keterangan ini. Ini seperti darahnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kan begitu. Ini kan dua anak yang berbeda. Yang satu sekarang nabi-nabinya turun di daerah Palestina atau Filistin, yang satu lagi di Jazirah Arab. Jadi ini tidak ada ketersambungan antara bangsa Arab dengan bangsa Yaman kalau kita melihat silsilah ini. Ini dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Manhem Ali. Orang-orang Kahtan atau Khaniyun yaitu Yamaniyun itu adalah nama lain dari orang-orang Yaman. Mereka keturunan dari Yaktan, keturunan dari Eber. Tidak ada hubungannya dengan Ibrahim dan Ismail. Kahtan penyebutan dalam bahasa Arab, Yaktan penyebutan dalam Taurat bahasa Ibrani. Adalah orang yang sama, berbeda dalam bahasa dan penyebutan saja. Ini secara ringkas pembuktian bahwa dalam silsilah bangsa dari Arab dan Yaman ini betul-betul tidak tersambung.
tidak ada pertalian antara darah antara sekarang bangsa Yaman dengan bangsa Arab. Tidak ada, Pak Yusuf. Ya, jadi apa yang saya tulis ternyata dikuatkan juga sebelumnya oleh saudara kita Profesor Manam Ali. Oke, itu ditemukan di dalam sebuah kajian-kajian kitab apa saja yang Pak Kiai dapatkan itu? Sumber-sumber otentiknya? Yang barusan itu saya ambil dari kitab kitab At-Tabari dan kitab dari Ibnu Katsir. Sudah barang tentu banyak lah. Saya menggunakan rujukan itu kan hampir 200. Untuk kitab klasiknya kurang lebih sekitar 80. Jadi kalau untuk jelasnya ya nanti bisa dilihat saja lah di daftar isinya kan gitu. Nanti ada rujukannya kemana-mana. Juga mungkin ada tambahan bahwa nasab Bani Alawi ini gagal dalam disiplin ilmu sejarah. Secara ringkas, kita kembali pada Yoktan. Beliau ini memiliki 13 putra. Al-Modad, Selef, Hazarmawet, Zerah, Hadoram, Uzal, Dikal, Obal, Abimel, Sheba, Ofir, Habila, dan Yobab. Al-Modad menetap di Yaman Selatan. Selef menetap di Yaman dekat Suf dekat Adan. Hazarmawet menetap di Yaman, wilayah Hadramaut. Kemudian Zerah menetap di Yaman juga daerah Warah. Kemudian Hadoran menetap di Yaman, wilayah Dauran dekat Sana'a. Uzal menetap juga di Yaman, wilayah San'a. Diklah menetap juga di Yaman, daerah Mina, atau yang disebut dengan Yaman modern. Obal menetap di Yaman, wilayah Abil. Abimel menetap di Yaman, wilayah Sabai. Sheba menetap di Arabia Selatan. Ofir menetap di Yaman antara Sheba dan Hafilah. Kemudian Hawilah menetap di Arab. Yobab menetap di Arabia Selatan. Jadi dari 13 anak laki-laki Yoktan, 10 orang dari mereka menetap dan beranak pinak di Yaman sejak 2260 sebelum Masehi. Bila dihitung dari tahun sekarang, artinya mereka telah beranak pinak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kembali kepada pembaca, pada kita bahwa dari manakah keluarga Ba'alawi yang sudah hidup selama 4.000 tahun di Yaman ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 4.000 tahun beranak pinak sampai sekarang. Bahwa klan Bani Alawi ini terhubungnya dengan Yoktan. Bukan dengan Nabi Ibrahim, tapi dengan Nabi Ismail. Ya, ke situ ya ininya, bajoknya. Baik, di dalam buku Pak Kiai juga akan dibahas tentang mengkritisi tentang Ubaidillah. Ini sejauh yang Pak Kiai dapatkan itu seperti apa Pak Kiai fakta-faktanya? Salah satunya bahwa sering dikatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu kan katanya hidup antara abad ketiga atau keempat. Setelah saya cek ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab yang hidup di Baghdad mulai sekarang dari Basrah, Kufah, itu tidak ada satupun ulama-ulama yang hidup abad ketiga dan keempat Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi muridnya atau yang menjadi gurunya Ubaidillah bin Ahmad. Jadi pertanyaannya bahwa ini Ubaidillah bin Ahmad ini sebetulnya hidupnya di mana? Di Irak? Kalau di Irak di mana? Kan tidak mungkin sekarang. Apalagi beliau seorang mustahid. Mustahid kan harusnya masyhur, banyak dikenal, banyak santri, punya karya. Lah ini karya tulis nggak punya. Santrinya nggak disebutin. Majelis taklim untuk belajarnya nggak ada. Pengakuan dari ulama-ulama yang hidup sekarang sejaman dengan beliau di Irak juga nggak ada. Ini jadi sangat-sangat aneh dan tidak logis buat kita. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, saya setuju. Karena tidak ada buktinya. Dalam kitab-kitab 4 madhab yang hidup di zamannya, itu tidak pernah dikatakan ada Ubaidillah bin Ahmad. Apakah menjadi muridnya ataukah menjadi sekarang gurunya. Ini sangat aneh sekali. Ada di bab 38. Agama Islam bukan agama nasab. Ini maksudnya apa Pak Kiai? Ya betul. Agama Islam bukan agama nasab. Karena nasab mulia seseorang itu bukan menjadi syarat sah seseorang menjadi soleh. Apalagi dengan nasab mulia menjadi syarat sah orang masuk surga. Itu enggak ada ceritanya. Harus dengan iman dan amal soleh. Dengan akhlak yang baik. Bukan karena nasab. Enggak ada itu. Apabila sekarang agama Islam disandarkan pada nasab dengan mulia, lalu bagaimana dengan 10 sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin mereka masuk surga? Kesian sekarang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, mereka semua tidak memiliki darah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad jamin mereka masuk surga. Ini sebuah hadis sahih dan masyhur
yang sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa nasab itu bukanlah sebuah jalan untuk pasti masuk surga, enggak. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan secara berlebihan. Karena kebanyakan dari ulama kita itu justru mereka itu tawadu, mereka merunduk seperti padi. Di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki nasab yang lebih baik, mereka justru malu bahkan takut tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah atau darah karuhun, darah leluhur yang mereka miliki dalam dirinya. Pak Yusuf sebenarnya begitu. Dua pertanyaan lagi, yang satu tentang pengaburan sejarah. Ini bagaimana fakta-fakta yang Anda paparkan itu tentang pengaburan sejarah? Banyak sekali sebetulnya pengaburan sejarah, termasuk yang tadi, ya kan begitu, tentang silsilah, itu kan kita bicara sejarah. Tentang ketersambungan sekarang, pemaksaan ketersambungan nasab Ba'alawi sekarang dengan zuriat Nabi atau dengan darah kanjeng Nabi. Itu kan nggak ada, pasti nyambungnya itu kan harus dari anak cucunya Yatan. Ada kemungkinan bahwa Ba'alawi ini tersambung dengan Yahudi suku ke-13. Ini cukup menarik. Yaitu di luar keturunan ke-12, putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena yang kita tahu bahwa Nabi Yakub itu kan disebut anak-anaknya 12, disebut dengan Bani Israel. Mereka semua adalah laki-laki, betul. Cuman ada satu lagi yang jarang disebutkan, yaitu anak bungsunya, yaitu Dinah binti Yakub. Nah, setelah dicek, saya lihat dari beberapa data, ternyata bahwa Ba'alawi ini yang besarnya itu adalah haplogrupnya adalah Y, DNA-nya itu justru maternity, yaitu ibu. Dan inilah yang disebut dengan suku Yahudi generasi ke-13. Menyinggung tentang DNA, mungkin Kiai Imad, saya lemparkan dulu ke Dr. Sugeng ya. Untuk jalur maternal, saya mungkin perlu baca-baca lagi. Tapi kalau yang Askenazi di Eropa itu memang dari empat ibu yang dari Timur Tengah gitu ya, dari wilayah Palestina, Kananait itu sekarang. Jadi kalau dia dari sisi ibu masih batas dugaan, tapi kalau dari sisi ayah ya sudah boro-boro Nabi Ibrahim, Arab saja bukan. Kalau jalur ayah lo ya, kalau jalur ibu kita belum bisa determinasi misalnya mitokondria Siti Sarah itu apa, mitokondria Siti Hajar apa gitu. Tapi kalau saya konservatif aja, kalau dari sisi jalur laki-laki, Bani Ibrahim saja mustahil. Ba'alawi ini mustahil sebagai Bani Ibrahim. Udah nggak perlu didiskusikan dia Bani Ali atau enggak gitu. Pak Sugeng, kenapa tidak mungkin itu dari tadi tidak mungkin bahwa masuk ke jalur Ibrahim ya? Ya karena jarak genetiknya dengan Bani Ibrahim itu terlalu jauh, sekitar 40.000 lah. Nabi Ibrahim kan umurnya bukan 40.000 tahun yang lalu, cuma sekitar plus minus 5.000-an lah. Jadi karena posisi kakek bersama antara Bani Alawi versus Bani Kohen, kemudian versus Bani Ali, Bani Ismail lain, itu 40.000 tahun yang lalu, itu makanya mustahil mereka itu Bani Ibrahim. Karena catatan total mutasi antara Bani Ibrahim itu rata-rata cuma 2 digit, sekitar 50. Begitu Bani Ali lawan Bani Ibrahim, jadi sekitar 250, jauh banget 3 digit. Makanya kalau kita pakai hati-hati ya udah bener, seperti DNU itu. Tes DNA bisa dipakai untuk nolak nasab, karena catatan beda mutasinya itu membuat mereka tertolak nasabnya. Kalau diterima nasabnya ya harus kombinasi antara genetika sama buku nasab gitu. Iya. Kalau nolak ya udah nggak mungkin keturunan Nabi Ibrahim itu orang bu catatan beda mutasinya dengan Bani Ibrahim lain udah 3 digit kok. Kalau udah 3 digit kita merem aja udah pasti tertolak, itu nggak usah mikir. Oke. Baik, Pak Sugeng, tadi saya mungkin bisa lebih diperjelas lagi tentang DNA yang diutarakan atau sedikit disinggung oleh Kiai Alawi. Jadi begini, tentang masalah Ba'alawi itu mungkin tersambung ke Dinah ya. Dinah itu kan istri putrinya Nabi Yakub dari istri pertamanya Lia gitu kan. Ini kita kalau melihat kasusnya pamannya
Esau gitu kan. Itu kan dinikahkan oleh putrinya Nabi Ismail. Sementara Dinah ini satu-satunya putri Nabi Yakub. Walaupun tidak ada riwayat Dinah ini menikah dengan siapa, kemungkinan besar akan dinikahkan dengan sesama Bani Ibrahim. Entah dari Bani Ismail, Bani Esau, atau Bani Madian. Karena anak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim kan banyak. Saya sangat ragu kalau Dinah dinikahkan di luar Bani Ibrahim. Ya memang waktu itu haplogrup G memang banyak di sekitar Levan, di sekitar Sinai, Mesir itu cukup besar. Tapi kalau melihat tradisi mereka, apalagi itu putri satu-satunya, kita bisa lihat Fatimah lah. Fatimah itu dinikahkan dengan Bani Hasyim. Yang lainnya enggak. Saudara-saudara perempuannya kan enggak kan. Cuma Fatimah aja. Apalagi ini anak satu-satunya Nabi Yakub. Kemungkinan ya dinikahkan dengan sesama Bani Ibrahim. Kemungkinan terbesarnya begitu. Entah itu dari putranya Esau, pakdinya sendiri, atau putranya cucunya Nabi Ismail ya mungkin, atau jalur Madian. Seingat saya Nabi Ibrahim anaknya sekitar 12 laki-laki. Jadi pilihan banyak lah bagi Nabi Yakub ini untuk memilih mantu laki-laki. Ya kemungkinan dikawinkan dengan moyangnya Balawi, ya mungkin ada kemungkinan itu tidak 0%. Tapi kecil kalau melihat tradisinya. Kalau punya banyak anak perempuan kita punya banyak pilihan. Tapi kalau anak perempuan cuma satu, kemungkinan akan dikawinkan dengan klan sendiri. Klan Ibrahimi, entah itu Ishaki, entah itu Ismaili atau Madian mungkin. Tapi kecil kemungkinan dikawinkan dengan yang di luar Bani Ibrahim. Karena Dinah ini kan masih dekat kan, masih buyutnya Nabi Ibrahim masih. Jadi interaksi antar klan dengan Ismaili, dengan Madian itu masih dekat mereka, masih saling kenal gitu loh. Itu aja dari saya. Lanjut. Jadi apa namanya statement yang dikatakan oleh Kiai Alawi seperti apa? Ya, dari data yang kita dapat, ya kan begitu, ada kemungkinan, ya kan begitu. Kan ini catatan para ulama dalam kitab tafsir dan kitab tarikh, ada kemungkinan sekarang bersambungnya kepada Dinah binti Yakub alaihissalam yang disebut dengan Bani Israel suku ke-13. Ini kan dikuatkan dengan teori Arthur Koestler dan juga Ernest Renan. Jadi ini sudah dahuluan mereka ini menyatakan bahwa sangat besar kemungkinannya bahwa ada ketersambungan dengan Yahudi suku ke-13 gitu. Bahkan ditambahkan bahwa ini yang paling besar merupakan teori Khazarian, ya kan begitu kan, kita sudah sering dengar lah tentang suku Khazaria yang berada sekarang di daerah pegunungan Kaukasia, berasal dari sana Yahudi itu gitu. Jadi kalau buat saya masih semakin yakin baik dari cari sejarah antar bangsa, silsilah antar bangsa yang tidak memiliki genetika yang sama, tidak ada mutasi, mungkin kalau bahasa Dr. Sugeng itu tidak ada percampuran di sana. Kemudian juga kalau kita lihat dengan ilmu biologi modern sekarang, karena itu ya hebatlah Allah itu kan begitu. Ribuan tahun DNA orang itu tetap bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan, dengan melalui sekarang orang-orang sekarang yang memang ahli di bidangnya. Dan juga kita tahu bahwa Allah itu kan punya kitab yang spesial seperti sidik jari, mata, dan darah itu kan itu tidak bisa dirubah. Pasti plek ya 100% sahih begitu ya Tama. Jadi sangat banyak kejanggalan, banyak sejarah yang dikaburkan, dibelokkan, ya kan gitu. Demi sebuah martabat, demi derajat, ya demi dunia lah. Pada intinya, jadi mereka berani berbohong atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu. Beberapa ini kan juga sempat viral videonya Gus Wafi, ya kan? Itu kan bisa kita dilacak bahwa bagaimana beliau berbicara bahwa kedatangan beberapa Habib yang menyatakan bahwa intinya bahwa para Habib ini sudah kalah. Mereka sudah tidak mampu lagi sekarang untuk menyanggah sekarang tesis ilmiahnya Kiai Imad. Makanya sekarang Gus Wafi itu muncul kembali untuk menyatakan ini ulama mana yang memberikan syarat sekarang harus ada kitab sejaman dan sebagainya. Kan sebetulnya sudah banyak diterangkan juga oleh Profesor Manhem Ali, juga udah
banyak diterangkan juga oleh Ki Usman. Bahkan kalau saya lebih sepakat itu memang kitab sejaman dan kitab sesudahnya. Kalau buat saya begitu, karena kan ini kita sedang mengurutkan sebuah sejarah, sebuah mata rantai yang tidak terputus. Semua butuh rujukan primer sebagai tangga, dan tidak mungkin lah tanpa melalui kitab-kitab sekarang sejaman yang dimulai atau sebelumnya, dan terus bertahap sampai sekarang kita akan mengetahui sia-sia seseorang. Itu sangat mustahil. Baik, Kiai. Terima kasih. Pak Sugeng, sebelum ke Kiai Imam, ada tambahan? Begini, kalau masalah kitab sejaman itu tuntutan ilmu sejarah modern ya. Jadi kalau nggak ada apa, kan termasuk bukti primer itu. Ya kalau nggak ada kitab sejamannya mau cross check gimana? Seperti misalnya kisah-kisah di Pararaton itu kan punya kemiripan dengan negara Kertagama. Negara Kertagama itu primernya, Pararaton sekundernya gitu. Kalau cuma Pararaton saja nggak ada negara Kertagama, yo sulit meyakini apa event-event yang disebutkan di Pararaton. Jadi tuntutan anu lah. Kalau Wafi itu kayaknya bukan anak sekolahan soalnya. Mungkin kalau Pak Yusuf mendatangkan ahli sejarah Tulen ya, seperti Mas Asisi gitu, kita bisa dengar pendapatnya. Tapi setahu saya memang tuntutan seperti Wali Songo itu kan ada di bukunya Tome Pires itu kan catatan pihak eksternal itu. Seperti itulah kira-kira. Nah kalau Ubaidillah kan benar-benar gelap gulita itu. Oke, Itu catatannya. Baik, saya langsung ke Imad. Tadi tentang sosok Ubaidillah ternyata juga sama. Terus kemudian dari jalur mutasi kesejarahan juga sama itu ya, tidak ditemukan, tidak mungkinlah ketemunya. Nah ini bagaimana, Kiai, tanggapannya? Ya, memang bagaimana bisa ditemukan, karena memang secara saya sering sekali mengucapkan kalimat algoritma ya. Dari algoritma yang telah saya telusuri, nama Ubaidillah dengan kesejarahannya yang telah ditulis dan dicatat oleh para penulis Wa'alawi itu sama sekali sebuah sejarah yang sendirian dia berjalan di tengah belantara kesejarahan keturunan Nabi yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-9. Jadi kesejarahan Ba'alwi ini adalah kesejarahan yang berdiri sendiri tanpa memiliki kaitan dengan kesejarahan yang titi mangsanya mereka alamatkan. Seperti keberadaan seorang sosok Ubaidillah yang katanya ulama besar. Pada saat itu di Yaman, katanya dia tinggal di Yaman, kemudian menyebarkan paham ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ketika kita pelajari dari apa yang ada di dalam buku-buku sejarah Yaman menyebutkan pada abad-abad itu, orang-orang Yaman, terutama Hadramaut dan Tarim, itu orang-orang Ibadiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana seorang Ubaidillah ini menyebarkan paham Asy'ariyah ya, paham Ahlussunnah wal Jamaah, sementara pada masa itu dicatat di dalam kitab-kitab sejarah bahwa itu adalah masanya dinasti-dinasti Mu'tazilah dan Khawarij Ibadiyah. Dan bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi, yang dimana orang-orang Ibadiyah itu sangat membenci dan secara politik terhadap keturunan daripada ahli bait Nabi, itu bisa hidup di dalam lingkungan orang-orang yang membencinya. Nah, saya kira itu tidak masuk akal, dan ketika kita verifikasi di dalam kitab-kitab yang ada pada masa itu, nama Ubaid ini memang tidak dicatat, baik di dalam kitab sejarah, apalagi kitab nasab. Mana kitab-kitab nasab yang telah kita temukan tidak mengatakan Ubaid ini sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian kitab-kitab sejarah yang ada sama sekali tidak memverifikasi bahwa tokoh yang nama Ubaid ini pernah ada di dalam kehidupan di Husaisah, di Tarim, di Hadramaut dan sebagainya. Tidak sampai kemudian nama Ubaid ini dimunculkan untuk pertama kali oleh Ali As-Sakran. Saya katakan Ali As-Sakran yang memunculkan pertama kali itu karena memang ada sebuah kitab yang diatribusikan atau diasosiasikan terhadap Ali As-Sakran. Ya, walaupun saya tidak terlalu yakin bahwa kitab Al-Burqa Al-Musyiqah itu sebagai keturunan Ali As-Sakran. Karena ada
para peneliti Yaman juga yang tidak meyakini Al-Burqa itu ada di abad 9. Ada yang mengatakan dia baru ditulis di abad 13-14 Hijriah itu. Jadi diciptakan di abad kemudian diatribusikan kepada Ali As-Sakran itu. Jadi dengan apa namanya itu sebuah apa namanya narasi-narasi skeptis dari para peneliti sejarah itu, saya tetap menjadikan Ali As-Sakran ini sebagai sebuah target ilmiah untuk diasosiasikan bahwa apa namanya Nasabah Alwi dibangun pada abad-abad itu. Untuk apa? Agar kita punya alamat di dalam bagaimana kita membuat narasi kronologis daripada kapan sebenarnya mulainya apa namanya Nasabah Alwi ini dibentuk dan dibangun, walaupun tentang atribusi kitab itu sebagai karya Ali As-Sakran itu dipermasalahkan atau diragukan oleh para peneliti. Demikian, Kang Mas. Baik, ada lanjutannya tadi. Jadi untuk klan G ini jangan di-framing. Saya kemarin juga berbicara dengan orang. Jangan di-framing, jangan dijustifikasi bahwa apa namanya haplogrup G itu adalah Yahudi. Ini bagaimana nih Pak Sugeng narasinya atau pandangan Pak Sugeng? Yahudi itu ya pasti punya kesamaan dengan Bani Ali, sama-sama Bani Ibrahim kan. Kalau jalur laki-lakinya gitu ya. Jalur laki-lakinya itu pasti JZ 2329 gitu loh. Itu haplogrup yang umurnya sama dengan estimasi hidupnya Nabi Ibrahim. Jadi makanya dari dulu saya bilang kalau Yahudi pun Yahudi KW gitu, nggak mungkin asli. Kalaupun dia jalur maternal, di Timur Tengah itu kan dominan J1B. Masalahnya dari Balawi ini mitokondrial DNA-nya belum ada datanya. Jadi saya nggak bisa ngambil kesimpulan. Kalau mereka Yahudi paternal impossible, nggak mungkin. Yang dibilang Yahudi itu dan sebetulnya keturunan Yehuda. Jadi hanya 3 nabi yang dari keturunan Yehuda. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Yang lainnya itu dari Bani Lawi plus Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan adiknya Lawi kan gitu, beda ibu. Jadi kalau Balawi Yahudi, sebetulnya yang membantah itu harusnya Robito Alawiyah. Maksudnya gini, ketika mereka dituduh Yahudi, ya tinggal tunjukkan saya bukan Yahudi, ini loh DNA saya. Masalahnya kan nggak bantah. Orang kalau dituduh nggak bantah di pengadilan dan akhirnya jadi iya kan? Misal Anda dituduh Pak Jaksa, di pengadilan Anda nyolong, membantah harus ada buktinya. Karena nggak ada buktinya nggak bantah, akhirnya tuduhannya jadi benar. Padahal ya belum tentu benar. Kan gitu. Dituduh Yahudi, membantah itu harus membuka identitasnya. Misal saya dituduh Yahudi gitu ya. Ternyata haplogrup saya ya nggak mungkin saya jatuh Yahudi karena saya harus buka DNA saya. Tapi kalau Balawi dicap Yahudi, itu bantahnya pakai apa? Cuma narasi saja, kan nggak cukup. Misal jalur laki-laki J1 lah, JP58. Di Timur Tengah yang dominan itu juga J1B. Artinya untuk membantah tuduhan mereka Yahudi, Balawi itu tetap harus membuka identitasnya, identitas darahnya. Nggak cukup cuma narasi saja. Kalau narasi maling di pengadilan itu narasinya muter-muter. Tapi yang dibutuhkan kan alat buktinya bahwa mereka tidak bersalah atau alibinya. Ini nggak ada, kan diem aja. Robito Alawiyah itu diem aja sampai hari ini. Jadi kadang tuduhan itu belum tentu benar, tapi jadi benar kalau yang dituduh tidak bisa membantahnya secara ilmiah. Itu kan. Yang nuduh itu ya indikasinya kalau nggak salah kemarin itu dari haplogrup G juga, tapi G2C sebetulnya. Balawi itu kan G2A. Tapi kalau Balawi membantah harus buka identitasnya bahwa inilah DNA saya
DNA ini bukan DNA Yahudi. Lah DNA-nya sendiri diumpetin. Apanya yang dipakai modal bantah? Orang di pengadilan kalau dituduh pun juga harus punya barang bukti bahwa dia tidak bersalah. Harus punya alibi dia tidak bersalah, itu loh. Misalnya dia dituduh nyolong, ternyata terbukti di istri mudanya, itu kan alibi. Mertuanya ada saksinya, ada tetangganya. Lah ini kan nggak ada alibi, nggak ada barang buktinya gitu untuk membantah. Gitu aja Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Sebagai closing statement, silakan Kiai Alawi. Yang ingin saya tambahkan begini, tentang Ubaidillah bin Ahmad. Kan kita tahu bahwa beliau ini kan dilahirkan sekitar tahun 295 sampai 383 Hijriah. Sebetulnya beliau ini kan baru sejaman dengan Khalifah Abbasiyah Al-Muqtafi, Khalifah Al-Muqtadir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, orang sejarah yang sangat populer lah dalam agama Islam. Makanya sangat aneh apabila sekarang Ubaidillah bin Ahmad yang sejaman dengan Ibnu Jarir At-Tabari dan beliau banyak diangkat sebagai seorang mujtahid, seorang tokoh historis, tapi tidak ada catatannya satupun. Kemudian dia sejaman dengan Imam Abdul Khalid, dengan Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi, dengan Imam Al-Qafa As-Sasi, dengan Imam Abu Hasan Al-Daruqutni Al-Baghdadi, dengan Imam Ibnu Mandah, dengan Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi, dengan Imam Ibnu Battah, dengan Imam Al-Mawarzi, dengan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Asyakan As-Baghdadi, dengan Imam Al-Hakim Ibnu Daruqutni. 13 ulama-ulama masyhur dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ahli tafsir, ahli sejarah, ahli fikih. Dan sungguh aneh, tidak ada satupun yang meriwayatkan tentang Ubaidillah bin Ahmad. Padahal sudah menjadi tradisi kuat di mana para ulama saling menuliskan siapa saja ulama yang hidup sebelum mereka, yang sejaman dengan mereka, dan yang berada di atas mereka. Hal ini tidak bisa diingkari. Karena selain menjadi tradisi juga telah mengakar kuat untuk saling menginformasikan kesalihan ulama atau selainnya. Bila seperti ini, lalu di zaman siapakah sebetulnya Ubaidillah bin Ahmad ini hidup sehingga tidak ada satupun ulama yang mengenalnya? Hatur nuhun. Baik, singkat, padat, luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan Dr. Sugeng. Ini mungkin terkait DNA dan haplogrup. Ya, begini, kita sebagai umat Rasulullah itu berkewajiban menjaga kehormatan keluarganya. Dalam kasus siapapun yang mengaku-ngaku keturunan, kalau dia tidak bisa membuktikan secara historis dan secara biologis, kita tidak boleh meyakininya, tidak boleh menerimanya. Jadi mindset kita adalah kita terima seseorang bernasab ke Rasulullah kalau ada buktinya dan buktinya itu terukur, bisa diukur dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau bukti historis ya sesuai pakem di Fakultas Sejarah sekarang, jangan Fakultas Sejarah zaman Abbasiyah, udah beda. Fakultas Sejarah sekarang modern. Demikian juga dengan bukti biologisnya, dua-duanya harus komplit gitu. Tidak bisa nasab hanya di atas kitab aja, nanti nggak ada bedanya dengan nasabnya Harry Potter jadinya. Nah, bagaimana penyelesaiannya gitu kan? Ini udah 2 tahun karena nggak ada yang wasitnya sebenarnya. Wasitnya itu di Indonesia cuma 2. Kalau nggak pemerintah ya NU, karena yang terpengaruh kan cuma NU. Muhammadiyah itu udah nggak percaya nasabnya Habib dari dulu, karena memang nggak ada buktinya. Sedang NU itu membiarkan ini berjalan di akar rumput lah, ngalor ngidul nggak karu-karuan. Padahal mereka cuma tinggal ngadakan basul masail selesai. Itu aja. Jadi kalau Balawi mau menunjukkan bahwa nasabnya sahih, ya peluangnya cuma bikin karya ilmiah yang isinya nasabnya sahih secara historis dan biologis, dan dipresentasikan di 2 jalur mungkin. Satu di seminar yang di universitas ya. Jangan kayak di Banten itu nggak otoritatif. Seminar di universitas di apa yang diselenggarakan fakultas, atau di publikasi ilmiah. Ya minimal carilah Sita 2 atau Q3 gitu ya. Kemudian yang satu lagi di Basul Masail PBNU. Ini yang saya heran. Ontran-ontran gini, PBNU tenang-tenang aja, nggak ada Basul Masail, entah kenapa gitu ya.
Mungkin ya nggak tahu. Mungkin PBNU udah dikooptasi Balawi ya bisa saja. Tapi enggak juga. Pak Sugeng, soal PBNU itu karena ada beberapa statement, ya itu bukan ranah yang menjadi sebuah concern-nya. Itu mungkin seperti itu. Tapi saya yakin bahwa PBNU juga mulai memikirkan atau melihat bahwa ini persoalan ini harus dilihat dari berbagai perspektif. Mungkin ada apakah itu bentuknya nanti Basul Masail atau bentuknya seperti apa, saya kurang tahu. Tetapi isu ini tidak hanya di arus bawah NU, tetapi di struktur-struktur juga saya lihat sudah mulai menggeliat. Kita tinggal nunggu saja gongnya, begitu. Ya, ada statement lagi? Kita paling nggak kalau NU sampai hari ini secara institusi tidak mengakui nasabah Alawi loh. Nggak ada muktamar NU yang mengakui nasabah Alawi. Itu posisi minimal kita kan ya untuk PBNU. Kalau mengakui nggak ada. Ya. Tapi kalau pengakuan personal kiai siapa itu memang ada. Jadi tinggal Balawi ini yang under scrutiny ya. Apakah mau menyelesaikan nasabnya secara ilmiah atau disudutkan terus menerus? Karena kebenaran itu nggak bisa dicegah. Tes DNA yang tahun 2000 itu per genom $100.000. Sekarang itu per genom cuma $350. Nanti kalau sudah sampai $100 bagaimana? $50 bagaimana? Ini kan Balawi harus memikirkan keturunannya kan yang hidup di Indonesia sekian ribu tahun lagi. Bagaimana keturunannya ini berintegrasi dengan bangsa Indonesia yang lain? Apakah terus seperti ini gitu kan? Ya mungkin generasi sekarang betah, generasi berikutnya gimana? Jadi menurut saya ya kalau mau diiris tipis-tipis nggak apa-apa, terus saja. Ini udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya nggak apa-apa. Tapi kan yang rugi mereka sendiri. Harusnya cepat selesai, nggak selesai-selesai. Jadi selesaikanlah secara ilmiah, entah lewat publikasi ilmiah, entah lewat seminar ilmiah, atau lewat Basul Masail terserah. Cuma 3 itu kanalnya. Mau diselesaikan secara ilmiah atau tidak. Karena nasab itu adalah fenomena historis dan biologis, dan itu dalam ranah ilmiah. Kalau historis ya pakai filsafat ilmu histori, kalau biologis ya pakai filsafat ilmu biologi, pakai protokol ilmu biologi dan protokol ilmu sejarah. Jangan pakai protokol ilmu biologi abad 10 Masehi. Jangan pakai protokol ilmu biologi abad 15 Masehi, pakai protokol ilmu biologi abad 21. Ilmu sejarahnya juga sama. Pakai protokol ilmu sejarah abad 21. Kita jangan jadi bangsa kuno, bangsa ketinggalan zaman. Pakai protokol ilmu masa lalu, padahal namanya ilmu itu harus berkembang. Itu kenapa kalau disertasi ditanya kebaruan penelitianmu apa? Karena harus ada yang selalu terbarukan gitu. Jadi itu penyelesaian yang anggun, elegan itu hanya lewat jalur ilmiah. Terserah publikasi ilmiah, terserah lewat seminar ilmiah, atau terserah lewat Basul Masail yang tradisi NU. Kalau Muhammadiyah nggak mungkin ada majelis tarjih yang dari awal udah nggak ngakui. Itu aja dari saya. Kiai Imad, silakan Kiai. Ada seorang peneliti dalam tanda kutip yang banyak memposting di media sosialnya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi, yaitu Pak Ahmad Basso, yang menurut beliau banyak manuskrip yang mendukung kesimpulan Pak Ahmad Basso bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi. Saya dalam satu tulisan sudah menantang kepada Pak Ahmad Basso, kalau betul-betul Pak Ahmad Basso memiliki manuskrip yang nyata, yang tua, yang menyatakan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi dan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi, maka saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Ahmad Basso. Tetapi tidak ada respon dari Pak Ahmad Basso, padahal Pak Ahmad Basso kenal saya, beliau pernah ke pondok pesantren saya, kita pernah bersama-sama bicara tentang sejarah Wali Songo. Kemudian karena tidak ada tanggapan, saya meminta Sekretaris Jenderal Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Kiai Ali Zain dari Benda Kerep, untuk menghubungi beliau. Ternyata beliau juga tidak merespon. Jadi kalau misalnya ada yang lainnya yang merasa memiliki manuskrip-manuskrip yang menghubungkan silsilah Wali Songo kepada Ba'alwi,
kita siap untuk berdiskusi, dan saya mempunyai kesimpulan bahwa semua itu hanyalah hoak belaka yang katanya berasal dari Samsul Zahirah. Samsul Zahirah itu karya dari Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur dicetak ulang tahun 1984 oleh Muhammadiyah Syihab. Kemudian Muhammadiyah Syihab memasukkan keturunan Wali Songo sebagai bagian dari Ba'alwi. Berdasar apa Muhammadiyah Syihab memasukkan Wali Songo dan keturunannya bagian dari Ba'alwi? Apakah berdasar manuskrip kuno? Tidak. Disebutkan oleh Muhammadiyah Syihab di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu halaman 521 bahwa dia mendapatkan berita itu dari orientalis Belanda yang bernama Van den Berg. Dia mendapatkan dari kitab Al-Mustautanat karya Van den Berg bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan bagian dari keturunan Ba'alwi, Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Itu berdasarkan pengakuan sendiri dari Van den Berg. Kemudian Muhammadiyah Syihab juga di dalam ta'liq kitab Samsul Zahirah itu katanya mendapatkan sebuah manuskrip yang berasal dari Kesultanan Palembang yang berangkat tahun 1750-an, bahwa keluarga Palembang dan Wali Songo itu merupakan dari keturunan Ba'alwi. Saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip yang berangkat tahun 1750 yang kemudian di dalamnya dituliskan bahwa Wali Songo dan keturunannya itu merupakan Ba'alwi, manuskrip itu tidak pernah ada. Manuskrip itu sama dengan manuskrip Kertabumi, negara Kertabumi yang diasumsikan sebagai tulisan dari Pangeran Wangsakerta, seorang ulama besar di tanah Cirebon. Tetapi kemudian setelah naskah ini diteliti oleh filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip yang di dalamnya ada nama Ubaidillah itu yang diberi angka tahun 1677 ternyata manuskrip palsu menurut para filolog. Setelah diperiksa, kertasnya itu adalah kertas yang diproduksi pada tahun 1960. Siapa kira-kira dari Ba'alwi yang hidup di tahun 1960 yang mengasosiasikan keturunan Wali Songo itu merupakan Ba'alwi, yaitu Salim bin Jindan. Salim bin Jindan banyak menulis kitab. Beliau wafat 1969, maka 1960 itu adalah angka yang sangat masuk akal apabila kita mencurigai ada keterikatan antara manuskrip palsu yang ditemukan di Cirebon itu dengan kitab-kitab Salim bin Jindan yang pada tahun 1960 itu beliau sudah menulis nasab Ba'alwi nasab Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi. Nah, manuskrip negara Kertabumi itu hari ini masih ada di perpustakaan Sri Baduga atau di Museum Sri Baduga Maharaja di sana, yang di dalamnya ada nama Ubaidillah, dan itu sudah teliti sebagai manuskrip palsu oleh para filolog dari Universitas Indonesia, dan beritanya pun tahun 2010-an itu dimuat oleh koran ternama atau majalah ternama Tempo. Jadi Ba'alwi yang dikatakan sebagai leluhur daripada Wali Songo itu adalah berita hoak menurut saya. Kemudian kita mencari Ubaidillah tidak ketemu dimanapun. Tapi saya sudah bertemu dengan Alawi malam hari ini. Bukan Alawi bin Ubaidillah, tapi Alawi Nurul Alam Al-Bantani, cucu dari Sultan Abul Mahasin Zainul Arifin. Apa Zainul Asikin itu? Beliau ini adalah seorang tubagus dari Bandung yang silsilahnya muttasil kepada
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sultan Maulana Hasanuddin Banten, putra dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tadi sebelum acara ini kita sudah telepon. Saya ingin mengetahui beliau. Saya lihat di grup WA ada teman-teman mengirim bahwa ada sebuah buku baru. Saya ingin mengetahui beliau ini siapa. Kemudian saya meminta nomor dari sahabat saya. Alhamdulillah mendapatkannya, dan kita tadi berbincang, dan setelah berbincang kami menanyakan tentang nama Al-Bantani itu. Karena sekarang kan banyak juga orang-orang yang menggunakan Al-Bantani tapi tidak ada kaitan dengan Banten. Tapi ternyata setelah saya menanyakan kepada beliau, Al-Bantani itu karena memang beliau adalah cucu daripada sultan-sultan di Banten ini. Alhamdulillah, memang para cucu Sultan Banten itu sejak 1808 meninggalkan keraton Kesultanan Banten. Tidak ada lagi sejak 1808 para keturunan Sultan Banten yang ada di sekitar keraton Kesultanan Banten, karena waktu itu Kesultanan Banten dihancurkan akibat oleh Sultan Aliuddin Sultan Aliuddin itu memenggal kepala Peter de Puy, seorang utusan Belanda yang memaksa Sultan waktu itu untuk memindahkan ibu kota Kesultanan ke Anyer untuk mensukseskan usaha Belanda membuat jalan dari Anyer ke Penyarukan. Saya lupa apakah itu pada masa Belanda atau Inggris. Pokoknya penjajah lah. Datang beliau ini, Peter de Puy, ke Sultan Aliuddin untuk meminta itu, tetapi jawabannya waktu itu bukan diterima, malah dipenggal kepala Peter de Puy oleh Sultan Aliuddin. Belanda murka, kemudian Kesultanan Banten, keratonnya dihancur leburkan, manuskrip-manuskrip itu dibawa sebagian ke Belanda, sebagian dibawa ke Jayakarta. Dan apa yang tertinggal hari ini di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional itu adalah banyak hasil rampasan Belanda yang tidak sempat dibawa ke Belanda dari Kesultanan Banten. Nah, memang tokoh-tokoh semacam Kiai Alawi, tanpa beliau menggunakan status-status yang di depan namanya menggunakan ciri-ciri khas daripada Kesultanan Banten, namun hari ini beliau telah membuktikan bahwa jiwa-jiwa perjuangan Sultan Banten yang diwariskan secara lumintu kepada para keturunannya hari ini dibuktikan oleh beliau. Dalam diskursus ini beliau kemudian mempunyai upaya untuk mencatat apa yang terjadi hari ini untuk diwariskan kepada keturunan kita generasi yang akan datang. Memang selain beliau, para keturunan Sultan Banten ini memiliki ciri khas kepedulian yang luar biasa, seperti pada masa darurat ketika Soekarno-Hatta itu ditangkap, Sapruddin Prawira Negara, cucu Sultan Aliuddin, Sultan Banten terakhir, kemudian pun mempunyai inisiasi untuk menyelamatkan pemerintahan Republik Indonesia sebagai presiden darurat. Kemudian pada masa hari ini ada Kiai Ma'ruf Amin yang beliau menjadi wakil presiden Republik Indonesia, Kiai Said Agil Siraj, keturunan Sultan Banten yang kemudian beliau menjadi ketua Tanfidiyah daripada Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Kang Ridwan Kamil dari Etrah Ratu Biru, Sultan Maulana Hasanuddin. Ada Raden Haji Roma Irama, keturunan Sultan Tirtayasa, yang walaupun beliau adalah seorang musisi, tetapi jiwa-jiwa dakwah, kepedulian terhadap rakyat, terhadap masyarakat, umat Islam ini tidak luntur. Kemudian ada juga Gubernur Wahidin Halim, ada Pak Sandiaga Uno, keturunan dari Sultan Tirtayasa melalui anak perempuannya yang dinikah oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Pak Anhar Gonggong dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu hal yang hari ini memang kita bisa melihat bahwa
nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kekesatriaan, nilai-nilai kepedulian, kasih sayang kepada umat itu memang harusnya ditampilkan ketika umat itu membutuhkan. Dan saya apresiasi sekali, ini bukan kita membangga-banggakan Kiai Alawi karena memang kita juga belum pernah bertemu, tetapi memang saya terharu ketika melihat buku yang begitu tebal dengan desain yang begitu cantik, kemudian banyak dipesan orang, baru pagi tadi itu di-share, kemudian banyak orang memesan buku itu, dan alhamdulillah pada malam hari ini pada Suka mengangkatnya. Terima kasih kepada pada Suka. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini akan bermanfaat untuk umat Islam Indonesia di masa yang akan datang, dan wabil umum itu kepada seluruh bangsa, karena memang mayoritas Islam di Indonesia adalah keturunan atau merupakan pelanjut ajaran daripada Wali Songo yang sangat menghargai perbedaan orang-orang yang belum atau yang berbeda keyakinan dengan umat Islam. Itu dalam ajaran Wali Songo sangat dihormati, sebagaimana umat Islam menghormati diri mereka sendiri, karena sebagai bangsa kita memang terlahir di bumi Indonesia yang perbedaan keyakinan suku bangsa, bahasa adalah keniscayaan, dan ini adalah sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Kiai Alawi. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Terima kasih. Ini closing statement dari saya. Sekali lagi kepada Kiai Alawi saya ucapkan terima kasih barokah kepada Kiai Alawi yang telah ikut bersama mencatat diskursus nasab pada hari ini, juga kepada pada Suka dan pada Dr. Pondang Sugiharto. Barokah semuanya, dan juga pada seluruh pemirsa rakyat Indonesia. Kita sudah bersama-sama mengikuti diskursus ini 2 tahun lebih, dan insya Allah masyarakat juga sudah mengerti dari segala sisi, dari sisi akhlak juga itu sangat nyata sekali bagaimana perbedaan Wali Songo dengan akhlak Mbak Alwi. Ya tentu sangat jauh lah. Misalnya kalau diasosiasikan Wali Songo ini adalah merupakan satu leluhur dengan Mbak Alwi, dari cara berdakwah, dari cara berakhlak, dari standar-standarnya itu berbeda. Dan kepada bangsa Indonesia ya kita rukun, perbedaan di dalam pendapat itu biasa-biasa saja. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah berbeda. Bagi kita bangsa Indonesia, persatuan itu adalah di atas segalanya, dan kepada pemerintah untuk mampu untuk mengayomi semuanya. Terima kasih Mas Yusuf pada Suka. Baik, pemaparan dari buku Kiai Alawi Nurul Alam tentu ini tidak begitu detail ya, baru sekilas. Nanti detailnya bisa beli ya, ya. Oke, ini langsung nih, saya mau order bukunya. Insya Allah mau beli 10 buku. Ini dari Reon. Nah, mungkin sedikit lah, saya kasih promosi. Silakan dulu ini nih, dijawab kemana ini Kiai? Ya, ada yang mungkin nanti pesan bukunya kemana? Silakan, Kiai Alawi. Pesan itu langsung ke saya. Untuk sementara ini kita sentralisasi untuk menjaga keamanan buku supaya nggak bocor kemana-mana. Gitu. Ini apa boleh disebut nomor HP saya di sini nggak, Pak Yusuf? Nah, silakan. Biar langsung gitu kan ya. Netizennya ada di sini. Mungkin bisa mencatat. Berapa? Pesan buku. Ya, jadi buat Bapak, Akang, bukan dagang buku nih, tetapi sekali saja yang respon. Gimana? Silakan disebutkan ke mana nomornya? Nomor 0812 6143 8585. Ya, baik.
para netizen tadi sudah disebutkan siapa yang pesan bukunya. Nanti bagi netizen yang mau pesan langsung saja ke Kiai Lawi. Dan semua netizen damai di udara, damai di darat dan juga di laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.